Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haromai TV, bertemu kembali dengan saya Siti Arfia. Hari ini, Rabu 29 Juli 2020, sedang diadakan webinar dengan tema Kesiapan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon memasuki new normal masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa hidup aman Webinar dan ini diadakan oleh Majelis Pendidikan PWNW NTB melalui media Zoom dengan beberapa keynote speaker, yaitu Dr. Hajah Siti Rohmi Zalilah selaku Wakil Gubernur NTB, kemudian Dr. Haji Zaidi Abdad selaku Kakanwil Kemendag NTB, dan Dr. Abdul Kudus Emma selaku Akademisi UIN Mataram. Webinar ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu Ustadz Haji Zalaluddin M.Com selaku Ketua YPH PPDNW Lombok Timur, kemudian TGH Imanuddin KIH.MA selaku Pimpinan Ponpes Abdul Barokat Nahdlatul Wathon Lombok Tengah, kemudian TGH Khairi Habibullah SAG selaku Pimpinan Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Narmada Lombok Barat, kemudian Kiai Haji M. Suhaidi SK, kemudian Ustadz Rusnin Hasmi selaku Pimpinan Pondok Pesantren Qomarul Huda, dan Ustadz Wahyu Setiawan MSI selaku Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain NW Bogor. Sekalipun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita sebagai orang-orang yang berada di pondok pesantren, para masyayikh tentunya juga harus bersikap mempersiapkan dengan cara baik agar tidak terjadi hal-hal tidak kita inginkan. Memang kita semuanya kepingin kembali ke pondok pesantren, tetapi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tidak menimbulkan hal-hal yang madorot. Dalam konsep kaidahnya kita diingatkan bahwa darul mafaqad dam ala jalbil masolih. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan pembicara utama kita, yaitu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Ibu Bunda Buminda Dr. Hajah Siti Rohmi Zalilah MPD, dipersilakan. di masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa hidup aman dan produktif. Itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Kita tidak boleh memilih salah satunya saja. Memilih produktif saja tapi tidak aman juga sangat beresiko besar, atau memilih aman saja tidak produktif juga beresiko besar. Sehingga untuk bisa hidup aman dan produktif, kita sungguh-sungguh harus melihat bagaimana situasi dan kondisi di tempat kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Ada dua hal yang memang menjadi hal pokok atau hal utama yang harus betul-betul kita perhatikan di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tentunya bagaimana protokol COVID-19 itu betul-betul menjadi acuan kita di dalam berkegiatan, dalam kondisi apapun. Maka saya sangat berharap melalui pertemuan kita pada pagi hari ini mengetuk hati kita semua, khususnya pimpinan-pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon menjadi garda terdepan, harus memberi contoh seperti apa yang selalu diingatkan oleh pimpinan kita Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, bahwa mari kita selalu memberikan contoh terbaik bagi masyarakat kita, lingkungan kita. Protokol COVID-19 bukan sesuatu hal yang sulit, tetapi kalau kita tidak memahami, maka kita akan abai. Tapi kalau kita paham, maka ini sesuatu perbuatan yang sungguh mulia yang bisa kita lakukan saat ini, simple, sederhana, tapi mulia, memberikan kemaslahatan bagi umat. COVID-19 ini adalah semacam hikmah di baliknya, sehingga kita harus husnuzon, harus positive thinking. Ini semacam blessing in disguise, ada hikmah yang tersembunyi di balik ujian ini, maka kita harus kembali seperti apa yang diajarkan dalam organisasi Nahdlatul Wathon, nilai-nilai bagaimana yakin, ikhlas, sabar, istiqomah itu menjadi panduan kita sebagaimana diajarkan oleh Maulana Syekh, kemudian oleh Tuan Guru Bajang. Men-share informasi mengenai kesiapan YPH PPDNW Pancor dalam persiapan menghadapi new normal. Melakukan pembagian masker gratis ke masyarakat
baik di lingkungan pondok pesantren maupun di masyarakat di mana alumni pondok pesantren berada. Sistem pembelajaran daring secara penuh, tetapi ini sekali lagi belum bisa dilakukan secara maksimal karena beberapa kendala yang saya sebutkan tadi di atas, yaitu konten yang masih minim dan juga adalah terutama yang sangat penting adalah bagaimana santri bisa mengakses konten tersebut. Pertama, kalau panti asuhan mau dipulangkan kemana? Kalau pondok pesantren, santri-santrinya juga kalau pulang kasihan biaya, bahkan nanti akan menambah beban, menambah risiko di wali murid, di pondok pesantren, guru-guru juga. Maka oleh karena itu kami mensiasati, tentu berangkat dari keyakinan kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman. Kalau panti asuhan itu kami tugaskan berhizib pagi, sore, siang, malam. Bergabung dengan anak pondok, bergabung dengan para pengasuh, tentunya memakai jarak protokol kesehatan. Kenapa? Karena kami yakin satu-satunya yang mampu, yang bisa menangkal COVID-19 ini adalah doa. Tentu doa kita sebagai orang Hindu yang tersimpul dalam hizib Nahdlatul Wathon. Jadi pagi, siang, sore, malam berhizib semua. Alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan selalu dijaga. Pertama kita wajib patuh kepada aturan pemerintah kita karena bagaimanapun kami sadar bernaung di bawah negara kepemimpinan yang sah. Memang kita menginginkan suasana yang normal, tapi kita pastikan juga memang harus ada perilaku-perilaku yang new atau yang baru yang harus kita lakukan agar kita juga bisa hidup normal. Baiklah, kami akan menyampaikan beberapa alasan-alasan sehingga kami juga sedang mempersiapkan untuk mengajukan izin untuk memulai aktivitas di pondok dalam menghadapi new normal ini. Kami memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah hampir lebih dari 85% wali-wali santri maupun wali santriwati itu mendukung kalau kegiatan pondok itu segera dimulai. Saya rasa ini juga berhubungan dengan alasan yang kedua, bahwa mereka juga mengeluhkan anak-anak mereka seperti yang mereka rasakan selama anak-anak mereka mondok, mereka lebih terjaga di lingkungan pondok dibandingkan dengan di rumah. Ya tentunya pondok pesantren sesuai dengan anjuran pemerintah perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang memadai. Insya Allah fasilitas-fasilitas ini juga sedang kita upayakan agar anak-anak kita bisa hidup secara normal dengan cara-cara yang baru sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah kita. Lalu bagaimana pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Nahdlatul Wathon yang ada di seluruh Indonesia dalam mempersiapkan, dalam menghadapi era new normal ini? Sesuai dengan arahan Tuan Guru Bajang, Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, di setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa kita semua wajib mentaati protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Maka daripada itu, Nurul Haramain pun selalu memperhatikan hal ini. Kita selalu anjurkan kepada santri untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Mereka beraktivitas di sekitar pesantren, mereka wajib memakai masker. Kita cek setiap hari Jumat, apakah santri punya masker atau tidak. Yang tidak punya, kita berikan masker.
Kemudian selanjutnya, di kehidupan new normal ala pesantren ini, kami di Nurul Haramain melakukan beberapa perubahan jadwal. Misalnya, pagi-pagi sebelum sholat duha, itu kita agendakan setiap hari para santri untuk berolahraga. Sesuai dengan perintah dari pengurus besar Nahdlatul Wathon, kita cari aman, cari selamat, bebas dari COVID-19 ini. Alhamdulillah, santri baru kami di sini sekalipun dalam keadaan pandemik seperti ini, alhamdulillah lumayan, tapi tidak seperti sebelum pandemik COVID-19. Kemarin sebelum COVID-19, santri baru kami di sini hampir 900. Tapi setelah COVID-19 ya menurun ya sekitar ya hampir 600. Kami utamakan tersedianya seluruh isian checklist protokol kesehatan. Kemudian untuk pembukaan pembelajaran tahun 2020-2021 telah kami mulai per 13 Juli 2020 secara daring. Prinsipnya kami sudah siap menunggu izin legalitas dari stakeholder atau gugus tugas COVID-19. Juga yang menjadi kendala kami selama ini, imma sebelum COVID atau walaupun sekarang semenjak COVID ini. Jadi akses terhadap jaringan, telepon, internet itu sangat menjadi kendala besar bagi edaran, ketentuan, himbauan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, daerah, Kementerian Agama. Maka untuk sementara proses pendidikan dan pelajaran di pondok kita tunda dan sepenuhnya mengikuti protokol kesehatan. Namun untuk pembelajaran di madrasah kami masih coba upayakan dengan sekemampuan kami dengan cara persis tadi juga dengan pola seperti yang dilakukan oleh DKI, oleh Kiai Suhaidi, yaitu dengan membatasi jumlah santri per hari, per kelas, karena hanya itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Kalau kita mau lakukan daring sangat mustahil, karena tidak ada jaringan. Kesimpulan besarnya bahwa pelaksanaan new normal di pesantren bukanlah hal yang terlalu mengkhawatirkan dan sulit jika pemerintah dan pesantren memiliki sinergi atau kolaborasi yang kuat. Sebab kalau hanya menggantungkan kepada pemerintah terkait new normal di pesantren sangatlah tidak mungkin. Begitu pula menyerahkan secara keseluruhan pada pesantren juga ini menjadi berat, termasuk sarpras dan seterusnya. Maka dibutuhkan kerjasama substantif dari istilahnya dan kesadaran kegotong royongan dari wali santri, masyarakat sekitar, pemerintah, ormas, dan berbagai stakeholder terkait. Ini yang bisa kesimpulan besarnya nanti beberapa hal sudah kami tulis termasuk dengan tim di Majelis Pendidikan. Terima kasih. Terakhir kita mohon doa dipimpin oleh Tuan Guru Haji Imanuddin. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara persiapan new normal ini dengan doa. Semoga negara kita cepat bebas dari pandemik COVID-19 ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sahabat Haramain TV, peserta webinar ini berasal dari berbagai lembaga, salah satunya Nurul Haramain NW Bogor. Seperti yang bisa kalian saksikan, dari mulai pimpinan pesantren sampai dengan para santri mengikuti webinar ini dengan hikmat. Baiklah sahabat Haramain TV, demikian liputan pada kali ini. Saya Siti Arfia, Haramain TV melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.